Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen-Ping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui, bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini termasuk kategori novel ongoing, jadi waktu update dan jumlah bab yang diupload setiap hari, menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3212, 3213, 3214. Ketika Ji-Yun dan Helena mendengar ini, mereka dengan cepat menoleh dan tidak menemukan ada seseorang pun di gang yang kosong itu. Tuan Chen, mana orang yang mengikuti kita? Ji-Yun bertanya dengan bingung. Ya, aku juga tidak melihat siapapun. Helena juga sedikit bingung, tidak mengerti bagaimana Dev tiba-tiba bisa berbicara ke udara. Dev tidak memperhatikan mereka berdua, tetapi terus berkata ke gang kosong itu, "Saudaraku, jika kamu tidak muncul, maka jangan salahkan aku jika bersikap tidak baik." Saat kata-kata Dev jatuh, kekosongan di depan mereka bergetar, dan kemudian sesosok perlahan muncul. Melihat ini, Ji-Yun dan Helena buru-buru mundur dan mengambil posisi. Mereka tidak menyangka seseorang bisa bersembunyi di kehampaan tanpa ketahuan. Mereka bahkan tidak menyadari auranya di tempat itu. Meskipun ada banyak teknik siluman, mereka hanya bisa menyembunyikan tubuh, namun aura dalam tubuh sulit disembunyikan sepenuhnya. Tetapi orang di depannya ini tidak hanya tidak terlihat, tetapi juga bahkan tidak memiliki jejak aura sama sekali. "Oh, aku ingat kamu juga datang dengan menggunakan susunan teleportasi, dan kamu juga menumpang di pesawat kami." Ji-Yun memandang kultivator berjanggut yang muncul, dan tiba-tiba teringat. Bagaimanapun, kultivator berjanggut ini memiliki lebih banyak karakteristik, jadi Ji-Yun memiliki beberapa kesan. "Apa-apaan ini? Siapa kamu? Mengapa kamu mengikuti kami?" Dev bertanya dengan dingin kepada kultivator berjanggut itu. "Kamu sendiri siapa?" Kultivator berjanggut itu balik bertanya secara retoris. Setelah mendengar ini, Dev tidak bisa menahan senyum. "Kamu tidak tahu siapa kami, lalu mengapa mengikuti kami? Ketika saya melihat susunan teleportasi, kamu mengincar kami kan?" Kultivator berjanggut itu tidak menyangkalnya, tetapi melirik Ji-Yun, dan kemudian bertanya, "Mengapa kamu berani begitu tertarik pada keluarga Ji? Pertama, katakan dulu siapa kamu. Jika kamu tidak mengatakannya, maka jangan salahkan kami jika bersikap kasar." Dev sepertinya tidak mau melayani kultivator berjanggut itu, dan tubuhnya bergerak perlahan, menyelimuti yang berjanggut. Melihat ini, kultivator berjanggut tidak bisa menahan cibiran. "Kalian bertiga hanya kultivator kecil di alam komsit, dan kalian masih ingin bersikap kasar padaku. Kalian terlalu pede dengan kekuatan kalian. Karena kamu ingin tahu siapa aku, maka aku akan memberitahumu." Setelah kultivator berjanggut itu selesai berbicara, jubah lengan bajunya bergetar di depannya, dan dalam sekejap janggut di wajahnya menghilang, berubah menjadi seorang pria muda dengan kulit putih. Dan aura di tubuhnya juga sedikit berubah. "Namaku Ji Cheng, putra tertua dari keluarga Ji." Ji Cheng memperkenalkan dirinya. Dev sedikit terkejut dengan perubahan kultivator berjanggut itu, tetapi ketika dia mendengar bahwa pihak lain berasal dari keluarga Ji, dia menjadi semakin bingung. Karena mereka yang tinggal di kota ini juga anggota keluarga Ji, mengapa Ji Cheng mengubah penampilan dan auranya, dan mengapa dia tidak mengikuti tuan muda kedua keluarga Ji itu? "Bukankah kamu berasal dari keluarga Ji? Mengapa kamu mengubah penampilanmu? Mengapa tidak tinggal bersama tuan kedua Ji itu?" Dev bertanya dengan curiga. "Kamu tidak perlu tahu, siapa kalian bertiga? Mengapa bertanya tentang keluarga Ji? Dan orang ini, mengapa ada jejak aura unik keluarga Ji kami?" Ji Cheng menunjuk Ji-Yun dan berkata, tampaknya alasan mengapa Ji Cheng memperhatikan Dev dan mereka, dan bahkan mengikuti mereka, adalah karena aura unik di tubuh Ji-Yun. "Karena dia juga anggota keluarga Jimu, wajar jika memiliki aura unik keluarga Jimu." Dev berkata perlahan, "Omong kosong, aku kenal semua orang di keluarga Ji kami, kenapa aku tidak mengenalnya?" Ji Cheng tidak percaya. "Ji-Yun, ambil token yang diberikan ayahmu padamu." Dev berkata pada Ji-Yun. Ji-Yun mengangguk, lalu mengeluarkan koin perunggu. Ketika Ji Cheng melihat koin perunggu itu, matanya tiba-tiba melebar, dan ekspresi wajahnya penuh kejutan. "Ini, dari mana kamu mendapatkan koin ini?" Ji Cheng melangkah maju dan meraih tangan Ji-Yun yang memegang koin kuno itu dan bertanya. "Ayahku memberikannya kepadaku," kata Ji-Yun. "Siapa nama ayahmu?" Ji Cheng bertanya. "Ji Lianzan." Saat Ji-Yun menyebut nama ayahnya, tubuh Ji Cheng sedikit gemetar. "Ji Lianzan, Ji Lianzan." Ji Cheng menyebut nama itu berulang kali dan tiba-tiba memeluk Ji-Yun. Kamu sebenarnya adalah anak paman ketiga. Aku tidak menyangka kamu adalah anak paman ketiga. Bagaimana kabar paman ketiga?" Ji Cheng sangat gembira hingga dia tidak bisa berhenti menangis. Ketika Dev memandang Ji Cheng seperti itu bukanlah kepura-puran, tapi ekspresi sebenarnya dari perasaannya.
Ji Yun juga merasakan ketulusan Ji Cheng, dan air mata terus mengalir. Ayahku sangat baik, kali ini dia memintaku untuk membawa token itu ke rumah Ji untuk menemui kakekku. Ji Yun berkata cepat. Setelah Ji Cheng memeluk Ji Yun dan menangis beberapa saat, dia melepaskan Ji Yun dan menyeka air matanya. Kak, kalau kamu pulang bersamaku, pamanmu pasti akan sangat senang kalau dia tahu itu kamu. Ji Cheng menarik Ji Yun dan berjalan menuju keluarga Ji. Saudaraku, tuan kedua Ji barusan pastilah paman kedua. Kenapa kamu tidak bersamanya? Ji Yun bertanya dengan bingung. Saudaraku, kamu baru saja tiba dan tidak tahu banyak tentang situasi keluarga Ji. Mari kita bicara sambil berjalan. Ji Cheng menghela nafas pelan, lalu mengikuti Ji Yun untuk memperkenalkan situasi keluarga Ji. Setelah perkenalan Ji Cheng, Dev akhirnya paham kalau lelaki tua keluarga Ji itu memiliki 3 orang putra, yaitu Ji Lianjun, Ji Lianying, dan Ji Lianzan. Kakak tertua Ji Lianjun memiliki seorang putra dan 2 putri. Ji Cheng adalah putra tertua, disusul oleh kakak perempuan tertua Ji Meiyan dan kakak perempuan kedua Ji Meiling. Anak tertua kedua, Ji Lianying, memiliki seorang putra dan putri yaitu putra Ji Yue dan putri Ji Meizhen. Berikutnya adalah Ji Yun. Saudaraku, kamu adalah anak bungsu di keluarga Ji kami, jadi kamu adalah saudara laki-laki ke-6. Ji Cheng dengan senang hati meraih tangan Ji Yun dan berkata, adapun mengapa Ji Cheng tidak pergi bersama Tuan JR kedua, Ji Cheng tidak menjelaskan secara detail, dia hanya membuat alasan sembarangan. Dev di samping dapat melihat bahwa situasi keluarga Ji sangat rumit, dan Ji Cheng mungkin ingin mengatakan sesuatu. Melalui percakapan di sepanjang jalan, mereka menjadi akrab satu sama lain. Dev tahu bahwa Ji Cheng adalah orang yang baik dan dia menyukai Ji Yun dari lubuk hatinya. Segera, beberapa orang datang ke sebuah rumah besar. Di mansion ini, terdapat berbagai pepohonan yang tumbuh, dan di bawahnya terdapat aliran sungai yang mengalir, yang memiliki pesona Jiangnan. Hanya dengan melihat mansion ini, terlihat bahwa keluarga Ji jelas merupakan salah satu dari sedikit keluarga di kota kuning dan biru ini. Setelah memasuki halaman, 2 gadis berjalan di hadapan mereka. Kedua gadis itu terlihat hampir sama persis, mengenakan gaun putih dan memiliki aura peri. Saudaraku, apakah ada tamu di rumah? 2 gadis maju dan berkata pada Ji Cheng. Kakak tertua, kakak kedua, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini adalah putra paman ketiga Ji Yun, yang juga merupakan saudara ke-6 kita. Keduanya adalah teman kakak ke-6, Dev, Helena. Ji Cheng memperkenalkan kedua gadis itu. Kakak ke-6, ini kakak perempuan tertuamu Ji Meiyan, dan ini kakak perempuanmu yang kedua Ji Meiling. Mereka kembar. Ji Cheng menunjuk kedua gadis itu dan berkata, kakak perempuan tertua, kakak perempuan kedua. Ji Yun menyapa kedua gadis itu dengan sangat sopan. Putra paman ketiga, asli atau palsu? Kedua gadis itu memandang Ji Yun, lalu Ji Meiyan berkata, saudaraku, kamu tidak salah. Sudah bertahun-tahun tidak ada kabar tentang paman ketiga. Mengapa seorang anak laki-laki tiba-tiba muncul? Ayolah, kamu bukan pembohong, kan? Ji Meiling juga berkata, benar, dia tidak mungkin pembohong, kan? Ada banyak orang yang berpura-pura menjadi anggota keluarga Ji kita dalam beberapa tahun terakhir. Perkataan kedua gadis itu membuat Ji Yun sangat malu. Jangan bicara omong kosong. Ji Cheng memelototi Ji Meiyan dan Ji Meiling, lalu berkata, kalian berdua, bawa mereka ke ruang tamu untuk beristirahat sementara aku akan mencari ayahku. Setelah Ji Cheng selesai berbicara, dia pergi, tetapi saudara perempuan Ji Meiyan dan Ji Meiling masih menatap Ji Yun, mata mereka penuh kewaspadaan. Kakak tertua, kakak kedua, saya benar-benar dari keluarga Ji. Ji Yun merasa sedikit tidak nyaman dipandang oleh mereka berdua. Berhenti, jangan panggil kami seperti itu dulu. Kakak tertuaku adalah pria yang baik dan sering ditipu oleh orang lain. Tapi kamu tidak mungkin menipu kami berdua. Apakah kamu dari keluarga Ji atau tidak, kami akan segera mengetahuinya. Ikutlah dengan kami, kata Ji Meiyan, berbalik dan berjalan ke depan, dan Ji Meiling segera mengikuti. Ji Yun hanya bisa melihat ke arah Dev dan yang lainnya sambil tersenyum canggung, lalu mengikuti mereka. Kedua orang itu memimpin, gerakan mereka sangat ringan, seolah-olah mereka melayang di tanah. Saat mereka melewati bebatuan, bunga, dan tanaman, mereka berdua saling memandang dan tiba-tiba berbalik ke sisi bebatuan. Saat Dev dan yang lainnya mengejar mereka, mereka sudah pergi. Hei, di mana kedua orang itu? Ji Yun tertegun dan berkata, Ji Yun, sepertinya kedua adikmu tidak mudah diajak main-main. Kamu harus berhati-hati. Helena tersenyum pada Ji Yun dan berkata, wajah Ji Yun penuh rasa malu, dia tidak menyangka ini akan terjadi setelah kembali ke rumah. Ruang tamu harusnya di depan, ayo kita ke sana sendiri. Ji Yun berkata dengan canggung. Ketiga orang itu berjalan menuju rumah di depan mereka, tetapi setelah berjalan lama, ketiga orang itu menemukan bahwa tidak peduli kemanapun mereka melangkah, mereka akan berakhir kembali di bebatuan dan tidak dapat mencapai rumah itu sama sekali. Ji Yun ingin mencoba terbang, tetapi ternyata ada batasan di halaman itu dan tidak ada cara untuk terbang. Bagaimana kabarnya? Ji Yun bertanya dengan tatapan bingung.
Halaman keluarga Ji sekarang sangat luas sehingga kami tersesat dan tidak bisa keluar. Helena memandangi bunga dan tanaman di sekitarnya dan menghela nafas. Kita tidak tersesat, tapi kita telah memasuki formasi ilusi. Dev menjelaskan tentang lingkungan sekitar, lalu tertawa bodoh dan berkata, dia tidak menyangka seseorang akan memasang formasi ajaib di halaman rumahnya. Tapi tidak apa-apa, setidaknya formasi ilusi ini dapat melindungi keselamatan pemiliknya. Jika seseorang masuk ke dalam rumah, mau tidak mau mereka akan jatuh ke dalam formasi ilusi ini. Dan ini memberi waktu kepada pemilik rumah untuk bersiap. Kedua saudara perempuan ini sangat jahat, mereka benar-benar membawa kita ke dalam rangkaian ilusi. Helena berkata sedikit tidak senang. Kali ini, Ji-Yun merasa semakin malu dan hanya bisa berkata dengan wajah memerah, Nona Helena, maafkan aku. Ini bukan urusanmu, kedua saudara perempuanmu lah yang terlalu buruk. Helena berkata dengan marah. Saya tidak bisa mengatakan itu buruk. Mungkin mereka berdua lebih berhati-hati. Dev tahu bahwa sebelum mereka datang, seseorang pasti berpura-pura menjadi anggota keluarga Ji. Lagi pula, bukan rahasia lagi kalau anak ketiga dari keluarga Ji kawin lari dengan seseorang. Tuan, bisakah kamu menerobos formasi ilusi ini? Helena bertanya. Hancurkan. Dev sedikit mengangkat sudut mulutnya. Jika aku mematahkan formasi ilusi ini, akan terlihat bahwa aku terlalu tidak kompeten. Helena memandang Dev seperti itu dan langsung mengerti apa yang akan dilakukan Dev. Dia akan mengubah formasi ilusi itu, dan saat keluarga Ji memasuki formasi ilusi itu, mereka tidak akan pernah bisa keluar tanpa bantuan Dev. Saat ini, Ji Meiyan dan Ji Meiling sedang duduk dan makan di lobi. Kak, menurutmu apakah kakak akan menghukum kita jika dia tahu kita melakukan ini? Ji Meiling bertanya dengan cemas. Jangan khawatir, orang-orang ini pasti datang ke sini untuk mencuri makanan dan minuman. Kakak tertuaku adalah orang yang baik dan selalu mudah mempercayai orang. Dia akan mengundang ayahnya nanti, dan kalau mereka datang, kita akan membebaskan orang-orang ini. Kemudian kebenaran akan terungkap. Bagaimana kakak laki-laki itu bisa menghukum kita? Ji Meiyan berkata dengan acuh tak acuh.